Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk berperan serta di dalam Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat 3 yang diselenggarakan oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saya Erlina Simahanani dari Prodi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta bermaksud akan mempresentasikan pengabdian masyarakat kami yang berjudul Peran Dokter Gigi Kecil dalam Peningkatan Perilaku Hidup Sehat. Kita ketahui PHBS adalah kepanjangan dari perilaku hidup bersih dan sehat. Ini bertujuan untuk membentuk perilaku kesehatan anggota keluarga maupun setiap individu sehingga dapat berperan aktif dalam setiap kegiatan-kegiatan kesehatan di masyarakat. Pembangunan bidang kesehatan di Indonesia mempunyai tujuan yaitu untuk meningkatkan derajat kesehatan yang tinggi bagi masyarakat. Hal ini bisa dicapai dengan berhasilnya perilaku hidup bersih dan sehat di setiap individu di masyarakat Indonesia. Kita tahu bahwa usia sekolah merupakan usia masa tumbuh kembang yang sangat berpotensi untuk diberi suatu pengaruh dan diberi pengaruh positif adalah sangat baik untuk usia sekolah. Dokter gigi kecil di masa tumbuh kembang, di masa usia sekolah, pertumbuhan dan pengembangannya cukup signifikan di sini, maka akan mudah dibina dan dibimbing. Pengabdian masyarakat ini dilakukan di Dukuh Pendul, Kelurahan Argorejo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, di mana di dalam dukuh ini memiliki 200, kurang lebih 200 kepala keluarga. Sebagian besar penduduknya adalah buruh tani, buruh bangunan, dan pekerjaan lainnya. Mereka mendapatkan informasi tentang kesehatan dari pegawai-pegawai puskesmas, terutama puskesmas pembantu yang ada di daerah tersebut. Sehingga perlu dilakukan satu kegiatan promosi dan preventif kepada anak-anak di usia sekolah yang berpotensi ini untuk meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat. Metode pelaksanaan yang kami lakukan adalah pertama adalah penyuluhan dan promosi perilaku hidup bersih dan sehat, kesehatan gigi, makanan bergizi, tanaman obat, bekerja sama dengan dokter gigi kecil yang telah kami bentuk setahun sebelumnya ketika kami mengadakan pengabdian masyarakat di tempat yang sama. Yang kedua adalah praktek kebersihan gigi. Yang ketiga, bimbingan belajar. Kami menggunakan program Tanya PR di mana di sini kami bersama-sama belajar bersama-sama dengan adik-adik membimbing dalam mata pelajarannya di sekolah. Yang keempat, membiasakan kebersihan diri selama semua kegiatan. Diharapkan kebiasaan hidup bersih dan sehat ini bisa menjadi kebiasaan buat anak-anak. Kemudian yang kelima adalah melibatkan orang tua untuk mendampingi anak-anak sehingga diharapkan orang tua pun ikut mendengarkan dan terpapar oleh kegiatan-kegiatan ini. Sasaran dari kegiatan ini adalah anak-anak TPA Masjid Al-Azhar yang didampingi oleh remaja masjid dan orang tua anak-anak tersebut. Lokasinya di Masjid Al-Azhar, Dukuh Pendul, Argorejo, Sedayu, Bantul. Hasil dan pembahasannya. Kami melakukan penyuluhan PHBS, makanan bergizi, P3K, keskilut, dan tanaman obat kepada adik-adik dokter kecil. Kemudian adik-adik dokter kecil ini akan menyampaikan dengan bahasanya sendiri kepada teman-temannya di TPA tersebut. Sehingga terjadi interaksi yang sangat menarik dan sesuai dengan bahasa mereka. Setelah itu diadakan praktek kebersihan diri, di mana kami mengajarkan kepada mereka untuk cara membersihkan diri, misalnya memotong kuku dan lain sebagainya. Kami menyediakan buku panduan dokter gigi cilik, kemudian beberapa materi seperti misalnya cara memelihara kebersihan diri, kemudian makanan-makanan bergizi termasuk makanan obat, kemudian juga cara menyikat gigi yang baik dan benar dan menggunakan dental floss. Serta kami mengenalkan juga beberapa alat diagnostik atau alat pemeriksaan gigi untuk memeriksa atau melihat keadaan rongga mulut.
Pada program Tanya PR, biasanya kami lakukan, di hari Sabtu, di mana di sini adalah bimbingan belajar untuk adik-adik, sesuai dengan mata pelajaran. Di sini anak-anak ini akan dikelompokkan sesuai dengan usia atau kelasnya di sekolah, sehingga, di situ nanti akan dibimbing oleh salah satu di antara kami dan mereka belajar, mata pelajaran yang ada di sekolah sekaligus pelatihan soal. Ini adalah beberapa contoh, poster-poster yang kami bawa dalam, kegiatan Tanya PR ini. Pada kegiatan Tanya PR, kegiatan penyuluhan selalu diawali dengan, eee, membaca berdoa dan membaca Al-Qur'an dan juga, kebiasaan untuk, kebersihan diri, misalnya cuci tangan, gosok gigi dan lain sebagainya. Sehingga diharapkan adik-adik ini terbiasa melakukan hal tersebut. Qadarullah ada pandemi sehingga kami tidak bisa melaksanakan beberapa kegiatan yang sudah kami rencanakan. Karena pada akhir kegiatan sebenarnya kami akan mengadakan, lomba-lomba untuk adik-adik dan kuis-kuis untuk adik-adik, tetapi qadarullah karena pandemi maka kami tidak bisa melakukannya sehingga kegiatan itu kami alihkan dengan memberikan atau menyerahkan bantuan kepada, dukuh pendul. Ini adalah, bantuan-bantuan yang kami berikan baik sembako, alat kebersihan diri seperti sikat gigi, pemotong kuku, pasta gigi, dan juga, sabun cuci tangan. Dan kami juga membuat perpustakaan mini dengan menyediakan rak-rak dan buku-buku. Ini baru sebagian buku yang kami, kirimkan ke Desa Argorejo untuk dan kegiatan masa pandemi yang terakhir adalah penutupan. Kami ganti kegiatan dengan adik-adik ini yang lomba-lomba tadi dengan memberikan bingkisan kepada semua, peserta TPA dan dokter kecil ini dan dengan protokol kesehatan dan, eee, di mana adik-adik menggunakan masker dan juga face shield. Ini adalah, adik-adik dengan kelompok umur yang berbeda-beda. Kegiatan pengabdian masyarakat memberikan pengaruh pada perilaku hidup bersih dan sehat dengan pendekatan kegiatan-kegiatan TPA bersama-sama, belajar bersama dan penyuluhan. Pembiasaan perilaku hidup bersih dan sehat yang dilakukan dengan kegiatan-kegiatan santai terbukti menjadi pola perilaku yang terus bisa dilakukan baik di tempat ketika dia belajar maupun di rumahnya. Sesuai dengan teori Lawrence Green, dikatakan bahwa perubahan perilaku ini dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu faktor pengetahuan, faktor pendukung, dan faktor pendorong. Faktor pengetahuan diberikan melalui penyuluhan-penyuluhan, dengan metode permainan dan juga lagu-lagu. Kemudian faktor pendukung berupa fasilitas yang kami sediakan, berupa alat pembersih diri, sabun cuci tangan, sikat gigi, pasta gigi, dan lain-lain. Sedangkan faktor pendorong adalah dengan pembiasaan di setiap kegiatan dan promosi yang tepat dan sesuai untuk usia anak-anak, memberikan dorongan yang kuat untuk anak-anak membiasakan diri berperilaku hidup bersih dan sehat. Pembentukan kader dokter gigi kecil yang dilatih dan mampu menularkan pengetahuannya kepada teman-temannya memberi pengaruh yang besar sebagai penggerak komunitas seusianya. Selain itu, pelibatan orang tua dalam mendampingi atau menunggui anak-anak selama berkegiatan memberikan pengaruh ikut terpaparnya orang tua akan promosi kesehatan yang diberikan kepada anak-anak. Hal ini pun diharapkan akan berpengaruh pada perilaku hidup bersih dan sehat di keluarga masing-masing. Kesimpulannya, pengabdian masyarakat dengan melatih kader dokter gigi kecil dapat menggerakkan teman-teman seusianya untuk membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat. Selain itu, kegiatan yang melibatkan orang tua dalam mendampingi anak-anaknya memberi pengaruh positif dalam perilaku hidup bersih dan sehat dalam keluarganya. Demikian, ini adalah daftar pustakanya dan terima kasih.